Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dinda Intanur Aini dengan NIM 6425091, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis bahasa terhadap pidato sidang Kabinet Paripurna Perdana Presiden Prabowo Subianto. Dalam presentasi ini, saya akan membahas penggunaan bahasa, pilihan diksi, gaya bahasa, serta strategi komunikasi yang digunakan dalam pidato tersebut untuk menyampaikan pesan, membangun kepemimpinan, dan mengarahkan para anggota kabinet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu-Rahayu. Penggunaan salam pembuka yang inklusif pembicara menggunakan berbagai salam keagamaan dan budaya seperti Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hingga Rahayu-Rahayu. Ini menunjukkan pengguna bahasa sebagai alat pemersatu yang menghormati keberagaman di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Presiden yang saya hormati, para Menko, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, para Ketua Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung yang saya hormati, Kepala BIN. Gaya bahasa solidaritas meskipun dalam forum formal, pembicara menggunakan sapaan saudara-saudara sekalian dan tetap menyatakan rasa bangga terhadap para anggota kabinet. Hal ini berfungsi untuk membangun hubungan emosional dan rasa memiliki. Pengguna kata kita cara berulang juga memperkuat kesan bahwa tugas kenegaraan ini adalah tanggung jawab kolektif, bukan individu semata. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya kira adalah suatu momen bersejarah. Ini adalah sidang kabinet paripurna pertama yang saya pimpin. Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan. Diksi bermuatan simbol kebangsaan, pemilihan nama Kabinet Merah Putih dijelaskan secara eksplisit sebagai sebuah simbol. Kata merah putih digunakan untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Pembicara menggunakan teknik repetis pada kata simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan untuk mempertegas identitas kabinet tersebut. Saya terus-menerus sudah beberapa tahun ini maju ke hadapan rakyat Indonesia, kepada semua pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin pengusaha. Saya terus-menerus menekankan pentingnya persatuan. Retorika persuasi terus-menerus. Pembicara menggunakan frasa terus-menerus sebanyak 2 kali saat menceritakan upayanya berbicara di hadapan rakyat dan pemimpin. Pengulangan ini menunjukkan konsistensi dan keteguhan. Pembicara ingin membangun kredibilitas bahwa gagasan tentang persatuan yang ia bawa bukan sekedar retorika baru, melainkan perjuangan yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad, kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bersatu.
Penggunaan metafora kunci, pembicara menyebutkan bahwa persatuan elit adalah kunci keberhasilan. Penggunaan kata kunci merupakan metafora untuk menyederhanakan strategi besar menjadi suatu yang mudah dipahami, yaitu bahwa kerjasama elit adalah syarat utama kebangkitan bangsa. Persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati. Di akhir kutipan, pembicara menggunakan kata harus sepakati. Ini menunjukkan nada berbicara yang tegas dan otoritatif. Kata harus menandakan bahwa poin persatuan nasional bukanlah sebuah pilihan atau diskusi, melainkan kewajiban mutlak bagi seluruh anggota kabinet. Mana adalah kepentingan nasional yang inti? Mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita? Kita masing-masing punya kepentingan politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan kelompok masing-masing. Tapi manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati. Terdapat kontras yang jelas antara kepentingan nasional yang inti atau vital dengan kepentingan politik atau kelompok masing-masing. Struktur ini digunakan untuk memberikan arahan yang tegas. Dengan mengakui adanya kepentingan kelompok terlebih dahulu, pembicara baru kemudian mematahkan atau mengatasinya dengan kewajiban untuk menyepakati kepentingan nasional. Kata harus sepakati memberikan nada bicara yang otoratif dan tidak bisa ditawar. Kemerdekaan dan keutuhan NKRI, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan frasa seperti keutuhan NKRI, tumpah darah Indonesia dan segenap bangsa merujuk langsung pada terminologi konstitusi yang sakral bagi bangsa Indonesia. Hal ini memberikan bobot legitimasi dan otoritas pada pesan yang disampaikan. Dan untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai. Penggunaan rangkaian kata, sifat dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai, secara linguistik teknik ini digunakan agar pesan lebih mudah diingat dan memberikan penekanan bahwa dibutuhkan kompetensi yang multidimensi untuk mengelola negara. Bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Pemilihan kata menjaga dan mengelola menunjukkan bahwa kedaulatan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan hasil dari tindakan nyata terhadap kekayaan bangsa. Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Terdapat pengulangan frasa hanya apabila dan hanya dengan demikian, gaya bahasa ini berfungsi sebagai penekanan bahwa pengelolaan kekayaan adalah satu-satunya jalan syarat mutlak untuk mencapai kesejahteraan dan kedaulatan. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern. Dan di antaranya tentunya adalah menjamin kedaulatan bangsa. Penggunaan kata kita yang berulang-ulang menciptakan kesan kolektivitas. Pembicara ingin memosisikan bahwa tanggung jawab menjaga NKRI bukan hanya memiliki pemimpin, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita lupa dengan Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita, di mana tujuan-tujuan nasional kita sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tujuan
pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tujuan nasional yang pertama. Pembicara secara cerdik mengaitkan retorikanya dengan pembukaan UUD 1945, menyebutkan tujuan nasional yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa. Pembicara memberikan landasan hukum yang kuat bagi argumennya mengenai pentingnya kemandirian ekonomi. Secara keseluruhan, pidato ini merupakan sebuah instrumen komunikasi politik yang sangat efektif karena berhasil menyatukan aspek nasionalisme emosional dengan logika manajemen modern. Melalui pilihan kata yang cermat dan struktur retorika yang kuat, pembicara menegaskan bahwa kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia bukan sekadar persoalan menjaga batas wilayah, melainkan persoalan kompetensi dalam mengelola sumber daya. Demikian pemaparan saya mengenai analisis bahasa pada pidato sidang Kabinet Paripurna Perdana Presiden Prabowo Subianto. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana pengguna bahasa berperan dalam menyampaikan pesan, membangun kepemimpinan, dan mempengaruhi audiens dalam konteks komunikasi politik. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, kritik, maupun saran, saya dengan senang hati akan menerimanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.